Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana telah memberikan kita banyak sekali nikmat. Nikmat yang agung yang pertama itu adalah nikmat iman. Dan nikmat agung yang kedua itu adalah nikmat kesehatan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Kemudian bersalawat kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, esensi atau hakikat dari puasa Ramadan meliputi banyak hal. Namun, pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan membahas dua di antaranya, yaitu berperilaku jujur dan menahan amarah. Kedua esensi ini selalu muncul dalam kehidupan manusia. Namun, sering sekali di antara kita menganggapnya hanya hal sepele. Sehingga tak jarang dari kita berbohong dan tidak dapat mengontrol emosi, walaupun kita dalam keadaan berpuasa. Baiklah teman-teman, esensi yang pertama adalah berperilaku jujur. Kejujuran adalah hal yang paling penting dalam kehidupan kita. Dan di dalam berpuasa ini, kita dilatih agar menjadi orang-orang yang jujur. Sehingga kita tidak berani berkata bohong pada saat berpuasa. Mengapa demikian? Karena kita tahu, kalau kita berbohong, maka pahala puasa kita akan hilang. Dan kita hanya mendapatkan haus dan lapar saja dari puasa yang telah kita kerjakan. Menjadi hal yang sia-sia ketika kita menahan haus dan lapar dari pagi sampai sore. Ternyata kita tidak mendapatkan apa-apa. Dan inilah mengapa orang sering berkata, berani jujur itu hebat. Perintah kita agar selalu jujur telah disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW 14 abad yang lalu. Berbuatlah jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mendatangkan kebaikan, dan kebaikan akan mendapatkan surga. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Dia berkata bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, "Alaikum bis-sidqi fa inna as-sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yadalu ar-rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktaba 'inda Allahi siddiq. Wa iyyakum wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujuri wa innal fujura yahdi ilan nar. Wa ma yadalu ar-rajulu yakdzibu wa yataharral kadhiba hatta yuktaba 'inda Allahi kadzab." Hendaklah kalian senantiasa berlaku jujur, karena sesungguhnya kejujuran akan mengantarkan pada kebaikan, dan kebaikan akan mengantarkan pada surga. Jika seseorang berlaku jujur dan berusaha untuk jujur, maka dia akan dicatat di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai orang-orang yang jujur. Hati-hatilah kalian dari berbuat dusta, karena sesungguhnya dusta akan mengantarkan pada kejahatan, dan kejahatan akan mengantarkan pada neraka. Jika seseorang sukanya berdusta dan berupaya untuk berdusta, maka dia dicatat di sisi Allah sebagai orang pendusta. Lihatlah, begitu besar karunia Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang berbuat jujur, maka dia akan dimasukkan ke surga. Dan selanjutnya, bila kita selalu jujur, maka akan dicatat di sisi Allah sebagai orang yang jujur.
Teman-teman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, esensi yang kedua adalah menahan amarah. Setiap kita bisa marah kapan saja dan di mana saja. Apalagi dalam kondisi sedang mendapatkan tekanan yang terjadi dalam kehidupan kita. Dan dengan berpuasa kita diharapkan bisa menahan marah. Karena sahabat pernah bertanya kepada Rasulullah SAW untuk menasihatinya. Kemudian Nabi Muhammad SAW memerintahkannya untuk tidak marah. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Tirmizi dalam kitab Sunnah Tirmizi dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, ada seseorang yang berkata kepada Nabi Muhammad SAW, berilah aku nasihat. Kemudian Nabi Muhammad SAW bersabda, la taghdab, faraddada mirarun, qala la taghdab. Jangan marah. Kemudian orang tersebut mengulangi lagi beberapa kali. Nabi Muhammad SAW kembali bersabda, jangan marah. Jadi seseorang yang berpuasa pasti tidak akan melampiaskan emosinya, karena hal tersebut akan membatalkan pahala puasanya, sehingga sia-sia menahan lapar dan hausnya. Ternyata orang yang dapat menahan marahnya padahal dia mampu untuk melampiaskan kemarahan tersebut, nanti di akhirat Allah Subhanahu wa taala memerintahkannya untuk memilih bidadari yang mana yang ia sukai. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tirmizi dalam kitab Sunnah Tirmizi dan Imam Abu Daud dalam kitab Sunnah Abu Daud dengan sanad yang hasan dari sahabat Muaz bin Anas Al-Juhaini radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, man kadhama ghaidan wa huwa qadrun ala an yunfidahu da'ahu Allah azza wa jalla ala ru'usil khalaiq yawmal qiyamati hatta yukhayyarahu Allah minal hawri ma syaa. Barang siapa menahan marah padahal dia mampu melampiaskannya, pada hari kiamat dia akan dipanggil di depan seluruh makhluk, kemudian disuruh memilih bidadari yang mana yang ia sukai. Rasulullah mengajarkan kepada kita semua, apabila seseorang marah, hendaklah ia diam. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Adabul Mufrad dan Imam Ahmad dalam kitab Musnad Imam Ahmad dengan sanad yang sahih dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, idza ghadiba ahadukum falyaskut. Apabila seseorang di antara kalian marah, hendaklah ia diam. Teman-teman yang berbahagia, ini juga merupakan obat yang manjur bagi amarah. Karena jika seseorang marah, maka akan keluarlah ucapan-ucapan kotor, keji, melaknat, mencaci maki, dan lain-lain yang menyebabkan dampak negatifnya besar. Jika ia diam, maka semua keburukan itu akan hilang darinya. Menurut syariat Islam, orang yang kuat adalah orang yang mampu melawan dan mengekang hawa nafsunya ketika marah. Selain penjelasan di atas, ada juga pernyataan bahwa orang-orang yang kuat bukanlah orang yang bisa mengangkat beban yang banyak atau pandai bergulat. Tetapi orang yang kuat adalah orang yang paling bisa menahan emosinya ketika marah. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dalam kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim dalam kitab Sahih Muslim dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, laisa syadidu bis-sur'ah, innama syadidu alladhi yamliku nafsahu 'indal ghadab. Orang yang kuat bukanlah yang pandai bergulat, tetapi orang yang kuat adalah orang yang mampu mengendalikan dirinya ketika marah. Dan orang-orang yang mampu untuk tidak marah bahkan akan dimasukkan ke dalam surga. Hal ini senada dengan hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani dalam kitab Al-Mu'jamul Awsat dengan sanad yang sahih dari sahabat Abu Darda radhiyallahu anhu berkata bahwa Rasulullah SAW pernah bersabda kepada seorang sahabatnya, la taghdab walakal jannah.
jangan kamu marah, maka kamu akan masuk surga. Yang diwajibkan sebagai seorang mukmin ialah hendaklah keinginan itu sebatas untuk mencari apa yang dibolehkan oleh Allah Subhanahu wa taala baginya. Bisa jadi ia berusaha untuk mendapatkannya dengan niat yang baik sehingga dia diberi pahala karenanya. Dan hendaklah amarahnya itu untuk menolak gangguan terhadap agamanya dan membela kebenaran terhadap orang-orang yang mendurhakai Allah Subhanahu wa taala dan juga Rasulnya. Teman-teman yang berbahagia, jadi kesimpulan yang dapat kita ambil adalah hendaknya setiap kita bisa menjaga diri kita, keluarga kita agar selalu mengikuti sifat-sifat terpuji Rasulullah SAW, yaitu dengan cara berusaha selalu jujur dan menahan amarah ketika kita dalam keadaan berpuasa. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita kekuatan untuk mendapatkan sifat jujur dan menahan marah setelah kita menjalani puasa Ramadan selama sebulan. Dan implementasinya akan kita rasakan setelah Ramadan berlalu. Amin, amin ya rabbal alamin. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk diri saya dan untuk teman-teman yang menyaksikan channel ini. Al-haqqu min rabbika fala takunanna minal mumtarin. Kebenaran datangnya dari Allah, maka janganlah sekali-sekali kamu termasuk orang-orang yang ragu daripadanya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.